Ya, kembali lagi bersama saya Yudi. Kali ini saya ingin membahas perbedaan mainan yang saya gemari, yaitu mainan airsoft gun, lalu water gel blaster. Di sini yang pertama kali ingin saya tekankan kalau water gel blaster seperti yang saya gemarin sekarang ini merupakan mainan untuk anak usia minimum 14 tahun. Jadi tidak disarankan untuk di bawah 14 tahun dan menggunakan peluru gel ball seperti ini, gel ball. Nah, ini di sini saya ingin memperjelas bahwa kenapa gel blaster ini aman. Menurut saya lebih aman dari airsoft gun ataupun bahkan air gun. Ini gel ball. Jadi gel ball ini dia sistemnya direndam pakai air ya. Direndam pakai air sekitar 2-3 jam lalu membentuk gel ball ini. Dan ini kalau membentur akan hancur. Seperti ini. Nah, ini kalau ditembakkan lalu membentur bidang yang akan kita tembakkan itu akan hancur seperti ini. Maka dari itu menurut saya ini aman. Lalu perbedaannya apa dengan yang paling dekat yaitu airsoft gun. Airsoft gun pertama itu airsoft gun lebih dahulu sih adanya ya daripada water gel blaster. Kalau water gel blaster ini perkiraan sekitar 3-4 tahun yang lalu baru muncul. Kalau airsoft gun sudah lama. Kalau airsoft gun itu memakai peluru ini. Jadi pelurunya ini ukurannya yaitu 6 mm dan terbuat dari plastik keras. Jadi ini membentur bidang yang ditembakkan juga akan hancur kalau airsoft gun itu memiliki FPS yang tinggi. Tapi ini lebih keras, jadi berbahaya kalau kena orang ini berdarah. Sedangkan kalau water gel tadi atau gel ball yang digunakan oleh water gel blaster ini kena orang sakit, cuman sakitnya itu kayak dijiwit gitu. Tapi tidak sampai berdarah karena dia teksturnya lebih empuk dan bisa hancur kalau dia dilontarkan dengan FPS yang tinggi. Ini lebih aman. Jadi di sini ini adalah blaster. Ini adalah water gel blaster. Sistemnya dia sama dengan airsoft gun sebenarnya. Dia sama dengan airsoft gun, ada magazinnya. Gel ball atau BB-nya ini juga masuk lewat sini. Jadi lewat ini sama. Lalu sistemnya juga sama, yaitu kokang, tembak. Nah, seperti itu. Dengan airsoft gun sama sistemnya. Juga ada yang kalau yang laras panjang itu memiliki tenaga menggunakan baterai, itu sama juga dengan airsoft gun. Dia juga ada gearbox, itu sama. Airsoft gun juga ada. Kebetulan saya di sini airsoft gun saya tidak memiliki yang elektrik, saya punyanya yang spring atau kokang sama dengan seperti ini. Kalau water gel blaster saya punya yang elektrik. Sebelumnya tahun 2014 saya menggunakan airsoft gun untuk bermain. Itu sama. Dia menggunakan baterai, lalu ada gearboxnya juga. Jadi sistem otomatisnya digerakkan oleh motor kayak dinamo gitu. Itu digerakkan oleh baterai lithium atau lithium polimer gitu. Itu sama dengan blaster yang saya miliki sekarang, juga seperti itu. Nah, ada satu lagi yaitu jenisnya air gun. Jadi air gun ini sebenarnya bukan mainan. Jadi air gun ini lebih ke arah untuk latihan tembak atau hobi-hobi kayak ikut klub perbakin gitu ya. Itu untuk latihan tembak target kayak gitu-gitu. Di sini kebetulan saya memiliki air gun. Ini adalah air gun. Ini air gun model Jericho, produk dari RCF. Ini buatan Taiwan.
Ini lumayan berat bobotnya karena dia metal semua, kecuali ini plastik. Pelindungnya ini plastik, tapi sini metal semua. Sistemnya dia ini, kalau ini memiliki sistem menggunakan tenaga, yaitu dengan gas CO2. Seperti ini gasnya. Nah, ini tenaganya pakai ini, dia tidak pakai baterai, tidak pakai kokang. Jadi langsung menggunakan tenaga CO2 ini. CO2 ini masuk lewat ini, di sini. Nah, ini pertama-tama mag-nya ini kita lepas dulu. Mag kita lepas, magazine-nya. Nah, magazine-nya seperti ini penampakannya. Lalu di sini ada kayak baut, ini dilonggarin pakai kunci L. Lalu ini penutupnya ini akan keluar, akan nampak gasnya ini. Nah, untuk masanya gas ini dimasukkan, lalu ditutup menggunakan kunci L, tutupnya ini, sampai dia menekan ke atas, langsung kayak LPG gitu ya. Ditancepin pertama kali ada bunyi ces gitu, itu petanda dia sudah masuk. Lalu untuk tembaknya sendiri, dia langsung tembak, tidak pakai kokang, langsung ini tembak langsung dia keluar pelurunya. Ini tidak akan saya praktekkan karena ini ada pelurunya juga. Suaranya lumayan keras kalau untuk airgun, jadi tidak saya praktekkan karena ini bukan mainan. Pelurunya sendiri airgun seperti ini. Ini adalah peluru dari airgun. Dia menggunakan kaliber 4,5 mm. 4,5 mm dan metal, steel BB di sini tulisannya. Beratnya sendiri 1 BB ini 0,3 gram. Jadi ini berbahaya kalau dibuat mainan, tidak disarankan. Ini memang bukan mainan kalau airgun ya, karena airgun lebih cocok untuk latihan menembak target, kayak ikut-ikut klub gitu. Kebetulan saya dulu saya beli ini hanya untuk iseng-iseng saja, karena saya hobi dengan model-model senjata ya, jadi saya hanya beli lalu saya koleksi aja. Oke, jadi di situ penjelasannya. Menurut saya kalau airgun memang bukan untuk mainan, sedangkan airsoft dan water gel blaster itu lebih cenderung ke mainan. Tapi water gel blaster itu lebih aman dari airsoft karena water gel blaster menggunakan BB gel ball yang lebih teksturnya lebih empuk, jadi hancur kena sasaran, dia jadi lebih aman kalau kena orang. Tapi tetap dalam prakteknya untuk menggunakannya waktu bermain, waktu mencoba menembak target, itu harus menggunakan minimal kacamata keselamatan untuk water gel blaster. Jadi biasanya kalau kita beli blaster ini pasti dikasih, kalau dari pabriknya pasti dikasih kacamata. Itu memang standarnya harus menggunakan kacamata. Kalau airsoft gun itu biasanya perlengkapannya yang diharuskan itu lebih banyak ya, baju, helm, karena memang dia pelurunya keras. Jadi kalau kena ini lumayan, minimal berdarah. Kalau airgun, sekali lagi saya tekankan, ini bukan mainan. Ini hanya untuk latihan menembak, dan itu pun harus ikut klub. Untuk kepemilikan sendiri, kalau airgun ini harus menggunakan harus punya KTA dari institusi yang ditunjuk. Seperti itu ya kira-kira. Kalau water gel blaster ini mainan, tadi tidak perlu izin atau apa-apa, cuman tetap harus penggunaannya harus minimal untuk anak usia 14 tahun ke atas. Oke, sekian video penjelasan saya perbedaan antara airsoft gun, water gel blaster, dan airgun. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.